Apa yang dapat dibayangkan ketika kita melihat wilayah ini? Wilayah yang dijadikan sebagai hak milik suatu kaum, wilayah yang dianggap suci oleh 3 agama besar di dunia, namun di balik semua hal tersebut, terdapat konflik yang tak kunjung usai, yang menorehkan luka dalam dan pelanggaran kepada nilai etis kemanusiaan. Konflik Israel-Palestina bukan hanya soal perebutan wilayah. Konflik ini mencakup pertarungan ideologi, kepentingan strategis, dan perebutan kekuasaan yang sangat kompleks. Selama lebih dari 1 abad, konflik ini menelan berbagai macam jiwa, pencorengan nilai etis kemanusiaan, dan mengguncang dunia. Saya Jeremy adalah pemandu bagi kalian semua untuk mengetahui secara dalam akar dari bagaimana permasalahan ini timbul. Latar belakang dari konflik yang terjadi, kita ketahui sebenarnya terlampau batas waktu, terjadi sekitar selesainya Perang Dunia Pertama, Janji Balfour tahun 1917, yang menjanjikan rumah nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina memicu gelombang besar Yahudi ke wilayah tersebut, yang kala itu ditempati oleh mayoritas Arab Palestina. Setelah bertahun-tahun ketegangan dirasakan, negara Israel diproklamasikan pada tahun 1948, memicu Perang Arab-Israel pertama, dan gelombang pengungsi dari Palestina pun meningkat. Konflik yang tiada akhir ini masih bisa kita lihat dan rasakan hingga akhir ini, ditandai dengan berbagai perang, pembantaian, dan pelanggaran HAM lainnya, mengikis harapan bagi mereka akan kedamaian dan selalu jatuh dalam gelap, juga kengerian yang akan selalu mengawasi mereka. Palestinian people. They deserve a far better life. They deserve the chance to achieve their extraordinary potential. Palestinians have been trapped in a cycle of terrorism, poverty, and violence, exploited by those seeking to use them as pawns to advance terrorism. Aktor-aktor utama dalam konflik ini sangatlah kompleks. Di satu sisi kita memiliki Israel, negara Yahudi dengan kekuatan militer dari Amerika, dengan daya dukung hebat seperti itu. Tentunya tujuan Israel adalah demi mengamankan eksistensi negaranya, mempertahankan perbatasannya, dan mencegah ancaman eksistensial dari kelompok militan Palestina. Mereka dipasok berbagai macam teknologi canggih baik udara maupun daratan. Juga adanya pengaruh diplomasi yang tentunya diberikan oleh Amerika guna mempertahankan keeksisan panggung mereka di panggung internasional. Free Palestine! Free Palestine! Free
Palestine will be free. Apakah berdirinya Israel didukung oleh semua warga di dunia? Tentu tidak sama sekali. Berbagai aksi demo soal kebebasan Palestina terjadi di mana-mana termasuk Amerika. Muncul berbagai faksi yang menentang langsung akan berdirinya Israel di atas penderitaan puluhan juta warga Palestina, atas darah dari warga Palestina, atas jeritan dan penderitaan warga Palestina. Banyak upaya yang dilakukan, baik secara demo maupun terjunnya faksi-faksi yang melakukan kontak senjata langsung di sana. Dampak dari konflik ini tentunya tidak hanya dirasakan oleh Palestina saja, akan tetapi secara global pun mereka ikut merasakannya. Di Timur Tengah, konflik ini memicu ketidakstabilan politik dan kekerasan yang meluas, menghambat adanya pertumbuhan ekonomi dan hadirnya upaya boikot ke produk-produk yang bekerja sama dalam memberikan dukungan kepada Israel yang dinaungi oleh Amerika Serikat. Jika kita membahas dampak yang ditimbulkan didasari oleh teori, ada dua teori yang sekiranya saya dapat dengan hal ini. Terdapat teori realisme yang menekankan peran kekuatan militer dan kepentingan nasional dalam membentuk aktor-aktor, dan teori konstruktivisme yang menyoroti peran ideologi, identitas, dan narasi dalam membentuk persepsi dan juga tindakan. Konflik Israel-Palestina adalah suatu tragedi kemanusiaan yang kompleks dan berlapis. Tidak ada solusi mudah dan jalan menuju perdamaian yang sangat amat panjang. Saya sebagai pemandu kalian hanya bisa memberikan aspirasi dan sudut pandang saya serta suara saya dalam memperjuangkan keadilan bagi mereka yang ada di Palestina sana. Cepat atau lambat pasti semuanya akan berakhir, dan hingga saat itu saya harap semuanya dapat tersenyum ke arah langit yang sama tanpa ada sedikit ketakutan akan melihatnya, tanpa ada satu pun rasa yang membatasinya. Saya Jeremy Immanuel Toding dengan NIM 122105060 dari Prodi Hubungan Internasional mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi.